bersama saya Gan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang chapter 9 AI, yaitu tentang GAN lagi. Oke, langsung saja masuk ke teori. Yang pertama itu jelaskan dengan ilustrasi gambar sendiri apa perbedaan antara vanilla GAN dan G-GAN. Generator dan diskriminator pada vanilla GAN adalah pembelajaran multilayer yang sederhana, di mana algoritmanya sederhana yang mencoba untuk mengoptimasi persamaan matematika menggunakan penurunan gradien stokastik. Sedangkan G-GAN dapat dideskripsikan sebagai deep learning pada parameter kondisional diberlakukan. Kedua, jelaskan dengan ilustrasi gambar sendiri arsitektur H-G-GAN. H-G-GAN mempunyai 4 jaringan yang dilatih dalam 3 tahapan, yaitu conditional GAN, training, initial latent vector approximation, dan latent vector optimization. Jelaskan ilustrasi gambar sendiri arsitektur encoder network dari H-G-GAN. Arsitektur encoder biasanya digunakan untuk mengenerate latent vektor dari gambar yang akan diinputkan yang nantinya akan diteruskan ke generator. Jelaskan ilustrasi gambar sendiri arsitektur generator network dari H-G-GAN. Arsitektur generator adalah sebuah CNN dan mengambil 100 dimensional latent vector sebagai inputannya yang akan menghasilkan gambar realistik dalam dimensi 64,64,3. Jelaskan dengan ilustrasi gambar sendiri arsitektur diskriminator network dari H-G-GAN. Arsitektur diskriminator adalah CNN yang fungsinya untuk memprediksi apakah gambar yang diberikan palsu atau asli. Jelaskan dengan ilustrasi gambar apa itu pre-trained inception, ResNet 2 model. Pre-trained network atau transfer learning merupakan suatu metode penyelesaian yang memanfaatkan model yang sudah dilatih terhadap suatu dataset untuk menyelesaikan masalah dengan cara menggunakan sebagai starting point, modifikasi, dan mengupdate parameter, sehingga sesuai dengan dataset yang baru. Jelaskan dengan ilustrasi gambar sendiri arsitektur face recognition network H-G-GAN. Face recognition digunakan untuk mengenali identitas seorang dari gambar yang diberikan. Sebutkan, jelaskan, sertai contoh-contoh tahapan H-G-GAN dari H-G-GAN ini terdapat 2 tahapan dengan generator dan diskriminator, di mana tahap generator sendiri membutuhkan vektor laten 100 serta menghasilkan gambar yang realistis dari dimensinya, sedangkan diskriminator dapat memprediksi gambar yang diberikannya nyata atau palsu. Berikan contoh perhitungan fungsi training object. Objective training adalah untuk meminimalisasikan loss function sebagai log likelihood function yang diberikan kepada persamaan di mana dia melambangkan training data. 10. Berikan contoh dengan ilustrasi penjelasan initial latent vector approximation, latent vector approximation, kemudian kemampuan untuk membuat gambar yang realistis dan tajam serta menghasilkan gambar wajah pada usia target. Berikan contoh perhitungan latent vector optimization. Perhitungan latent vector optimization menggunakan metode yang relatif sederhana, tergantung pada jumlah kecil parameter yang diperlukan, sehingga pada latent optimization dapat memetakan setiap gambar X dari dataset ke vektor acak dimensi rendah Z dalam ruang laten Z. Untuk prakteknya, jelaskan bagaimana ekstrak file dataset agen H-G-GAN menggunakan Google Colab, seperti kode di bawah ini. Yang digunakan untuk membuat tabel baru, kemudian membuat ekstraksi file dari link dataset. Lalu jelaskan bagaimana kode program bekerja melakukan load terhadap dataset yang sudah diekstrak, termasuk bagaimana penjelasan kode program perhitungan usia. Kode di bawah berfungsi untuk menggunakan fungsi perhitungan usia. Yang pertama, ini untuk meload data file wiki.mat-nya. Ini untuk meload data list dari semua filenya. Dan dop dimasukin ke variabel dop. Untuk list dari serial angka tanggal MATLAB-nya. Nah, list dari tahun kapan foto diambil, di foto taken, semua dimasukin dulu ke dalam variabel. H untuk menghitung umur dari semua dop yang tadi. Lalu yang terakhir, membuat list tuple yang berisikan pasangan antara lokasi gambar dan umur. Lalu terakhir, mengembalikan nilainya. Selanjutnya, bagaimana kode program di encoder network bekerja dijelaskan dengan bahasa awam dengan ilustrasi sederhana. Nah, berikut adalah proses encoder dengan vektor laten Z yang berfungsi untuk mempelajari pemetaan terbalik dari gambar wajah dan kondisi usia. Ini contohnya. Nomor 4, jelaskan bagaimana kode program generator network bekerja. Dijelaskan dengan bahasa awam dengan ilustrasi sederhana. Proses generator agar bekerja dengan baik dibutuhkan representasi dari gambar wajah dan vektor kondisi sebagai inputan menghasilkan sebuah gambar.
Nomor 5, jelaskan bagaimana kode program diskriminator itu bekerja dan dijelaskan dengan bahasa awam. Berikut adalah proses diskriminator yang digunakan untuk membedakan antara gambar asli ataupun gambar palsu yang dihasilkan oleh generator. Jelaskan bagaimana kode program training Shigen bekerja dan dijelaskan dengan bahasa awam. Proses training Shigen ini dengan load file.mat pada dataset lalu epoch sebanyak 500 kali. Jelaskan bagaimana kode program initial dan latent vector approximation bekerja dan jelaskan dengan bahasa yang sederhana. Initial dan latent vector approximation bekerja melakukan prediksi epoch yang telah dibuat sebanyak 500 kali. Dan nanti hasilnya ada di folder result. Nah, tidak terjadi dan ini bukti plagiatnya. Lanjut ke cara penggunaan GitHub untuk pull request. Oke, untuk pull request seperti biasa kita git add dulu. Oke, setelah git add kita git commit. Oke, setelah sudah kita langsung saja origin master. Jika sudah, kita tinggal buka repo kita. Nah, kita kembali ke repo kita, lalu kita pull request, new pull request, able to merge, kita tinggal create pull request, create pull request. Setelah ini tinggal kita tunggu sampai di merge oleh yang megang repo. Mungkin sekian saja pada video kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.